masih hidup? Duduknya saya di depan sini, saya akan menyampaikan tentang keutamaan puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, as-salatu jum'ah ila jum'ati, wa Ramadan ila Ramadan, maghfiratu ma bainahuna ila tanajaba kabair, rawahul Muslim. Yang artinya salat 5 waktu, ibadah salat Jumat satu dengan ibadah Jumat yang lain, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, itu semua merupakan penghapus dosa antara keduanya selama dosa-dosa dijauhi. Dengan ini kita di bulan Ramadan kita akan diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kita kan jadi termasuk dalam hadis kategori ini. Tapi dalam hadis ini terdapat catatan bahwasanya hanya dosa-dosa kecil yang dihapus. Yang dosa-dosa besar ya kita tentunya harus bertaubat nasuha. Lalu yang selanjutnya ialah doa kita diijabah. Rasulullah SAW bersabda, "Tala turadu da'watuhum, imamu adil, wasawmu hatta yuftira, wa da'watul muslimu yarfa'ullahu fawqas sahabi yawmal qiyamah." Yang artinya ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa juga berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang yang berzalimi. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Tabrani. Hadis ini menerangkan bahwasanya orang-orang yang berpuasa doanya tidak akan tertolak. Makanya orang yang berpuasa dari awal adzan sampai berbuka maghrib, jika dia berdoa selama dia berpuasa, doanya tidak akan tertolak, makbul. Makanya jamaah sekalian, diperbanyakkanlah untuk berdoa. Mau apakah keinginan kalian? Berdoalah, karena itu adalah hal yang mustajab untuk berdoa. Lalu yang ketiga adalah semua amalan kita dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku akan memberikannya pahala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya keistimewaan puasa itu langsung Allah balas. Alhamdulillah, dengan ini kita di bulan Ramadan bisa melaksanakan puasa dengan sehat walafiat, dengan damai. Coba bayangkan di luar sana, di Palestina, mereka susahan sampai pun ada Syekh Anas di Jaber, untuk mencarikan dana berbuka untuk mereka. Saking sulitnya di sana. Kita patut bersyukur di negara kita ini yang sangat damai. Alhamdulillah. Meskipun terdapat banyak pendapat atau bermacam-macam perdebatan yang mungkin membuat kita lebih, wah ini benar kan nih, ajarannya ini benar kan nih, sesat kan nih. Tapi ketahui teman-teman dan bapak ibu sekalian, bahwasanya di zaman Rasulullah pun itu sudah hal yang biasa. Ini saya akan menceritakan di zaman Rasulullah. Kita ini cukup masyhur. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Nabi untuk menuju ke Bani Quraisyah. Tetapi
waktu itu Rasulullah bersabda, sholat asarlah kalian ketika kalian sampai di Bani Quraisyah. Berjalanlah para sahabat. Nah, ketika saat pada waktu sudah tiba waktu asar, ada berbagai perdebatan di sana. Ada yang bilang bahwasanya Rasulullah sudah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah, sholat asar di Bani Quraisyah. Tapi ada sahabat yang berpendapat lain bahwasanya waktu sholat kita harus tepat, kita harus melaksanakan di waktu yang tepat. Nah, terbelahlah beberapa kubu. Ada yang lanjut sampai ke Bani Quraisyah, ada yang sholat, melakukan kegiatan sholatnya. Nah, orang yang melakukan sholat yang lanjut sampai ke Bani Quraisyah itu menyampaikan, ya kan Rasulullah sudah jelas menyampaikan bahwasanya jika sudah sampai di Bani Quraisyah maka sholatlah asar. Itu jelas perintahnya, tidak ada kiasan yang lain. Sedangkan yang sholat yang ingin sholat tepat waktu itu memahami perintah Rasulullah dengan cepat-cepat ke sana sampai waktu tiba asar. Tapi kan karena perjalanannya jauh dan karena tidak sampai waktu asar di sana, maka mereka akhirnya memahaminya bahwasanya harus sholat tepat waktu. Lalu pun ketika semua sahabat berdebat, akhirnya pun terdengar oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah berkata bahwasanya kalian semua benar, kalian semua mempunyai dalil sendiri. Jadi kita tidak perlulah berdebat dan sampai wah antum kafir, antum benar. Janganlah sampai seperti itu. Imam Syafi'i pun juga ketika di pondoknya Imam Malik kan tidak memakai qunut ketika sholat subuh. Maka waktu itu Imam Syafi'i pun juga tidak memakai qunut. Padahal Imam Syafi'i jika sholat subuh itu pakai doa qunut. Ya mungkin ini yang hanya ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.